makna. Adapun latar belakang dalam PPT saya kali ini ialah, menurut Verhardt tahun 1999 mengemukakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang terbagi lagi menjadi semantik gramatikal dan semantik leksikal. Cakupan semantik sangat luas, mencakup semua tataran bahasa, baik kata, frase, klausa, kalimat, paragraf maupun wacana. Pengertian makna dapat kita terapkan di dalam komunikasi sehari-hari yang melibatkan tema, sedangkan makna perasaan, nada, dan tujuan dapat kita pertimbangkan melalui penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Kemudian ke materi selanjutnya, yaitu materi pertama, yaitu mengenai pengertian semantik. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang berarti kata benda, tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik yang terdiri atas yang pertama komponen yang menggantikan yang berwujud bunyi bahasa, dan yang kedua komponen yang diartikan atau makna dari komponen pertama. Kedua komponen ini adalah tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambangkan adalah sesuatu yang berada di luar bahasa atau yang lazim disebut sebagai referensi yang ditunjuk. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai. Semantik adalah ilmu tentang makna atau arti. Mengenai sejarah semantik, Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom serta makna kata yang hadir akibat terjadi hubungan gramatikal. Salah seorang ahli bahasa klasik yang bernama Reisig pada tahun 1825 mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yaitu etimologi, studi asal-usul kata yang berhubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat, dan semasiologi, ilmu tanda atau makna. Istilah semasiologi yang dikemukakan Reisig sebagai ilmu pada tahun 1820 sampai 1925 belum disadari sebagai semantik. Semantik dinyatakan sebagai ilmu makna pada tahun 1890-an. Ruang lingkup semantik meliputi semua tataran bahasa, kecuali tataran fonetik dan fonemik, yang meskipun menyinggung juga masalah makna, tetapi tidak memiliki makna. Kemudian kita lanjut kepada makna. Istilah makna. Makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Menurut J.J. Sutarma tahun 1993, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri atau terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer tahun 1976 mengungkapkan bahwa makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Kemudian yang kedua lanjut kepada aspek makna. Aspek makna menurut Palmer tahun 1976 berdasarkan fungsinya terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama sense atau pengertian. Aspek makna sense atau pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Makna pengertian disebut juga dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicaraan. Kemudian yang kedua ada feeling atau perasaan. Aspek makna feeling perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Kemudian yang ketiga ada tone atau nada. Aspek makna tone nada adalah sikap pembicara terhadap lawan bicara atau sikap penulis terhadap pembicara. Kemudian yang terakhir ada intention atau tujuan. Aspek makna intention atau tujuan ini adalah tujuan atau maksud, baik disadari maupun tidak, akibat usaha dari peningkatan. Kemudian lanjut ke tipe makna. Tipe adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan objek, kesamaan ciri atau sifat yang dimiliki benda, hal, peristiwa, atau aktivitas lainnya menurut J.J. Sutarma. Tipe-tipe makna dalam kajian ilmu makna pernah diungkapkan Leach tahun 1974 yang membagi tipe makna ke dalam 3 bagian besar. Menurut Krida Laksana 1993, dalam Kamus Linguistik memberikan beberapa pengertian tipe makna secara umum
sebagai berikut. Ada makna denotatif, makna ekstensi, makna gramatikal, makna hakikat, makna instansi, makna kiasan, makna kognitif, makna konotatif, makna konstruksi, makna kontekstual, dan makna leksikal. Kemudian ada juga makna majas, makna pusat, makna referensial, makna sempit, dan yang terakhir ada makna tak berciri. Kemudian masuk ke dalam medan makna dan komponen makna. Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Sedangkan komponen makna adalah satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna, kata, atau ajaran dalam suatu komunikasi. Kemudian relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satu satuan bahasa dengan satuan bahasa yang lain. Hubungan relasi makna ini dapat menyatakan sinonimi, antonimi, polisemi, homonimi, dan hiponimi. Yang pertama itu ada sinonimi. Sinonim atau sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah antonimi. Antonim atau antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada polisemi. Polisemi adalah satu kata yang mempunyai beberapa makna dengan kata lain. Polisemi ialah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Kemudian yang keempat ada homonimi. Homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan sama, tetapi maknanya berbeda karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Kemudian yang terakhir ada hiponimi. Hiponimi adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Adapun kesimpulan dari PPT saya ini, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik, makna dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan seperti semantik leksikal. Semantik leksikal membahas hubungan antar kata seperti sinonim, antonim, dan polisemi. Ruang lingkup studi semantik mencakup semua tataran bahasa. Makna dalam semantik dapat bersifat denotatif atau makna literal dan konotatif atau makna yang dipengaruhi oleh asosiasi atau emosi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.